Baik, perkenalkan nama lengkap saya Afriska Namul, kelas A semester 2, NIM 2101150001. Saya dari program studi Penjaskesrek Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana keterampilan gerak dan unsur-unsur pendukungnya. Yang pertama, gerak adalah suatu tanda bahwa manusia itu hidup. Gerak manusia dipelajari secara cermat di dalam ilmu kinesiologi dan beberapa cabang ilmu dari kinesiologi. Yang pertama, biomekanika, kinematika, dan kinetik. Yang di sini yang dimaksud dengan biomekanika, salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bentuk dan macam-macam gerakan atas dasar prinsip mekanika dan menganalisis suatu gerak. Yang berikut, konsep tentang gerakan manusia tidak lepas dari konsep tentang gerakan pada umumnya. Gerakan adalah aksi atau proses perubahan letak atau posisi tubuh yang ditinjau dari suatu titik tertentu. Sebagai pedomannya, dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa suatu gerakan bisa diketahui apabila ada titik tertentu yang digunakan sebagai berikut. Pengkajian gerakan benda. Yang pertama itu contohnya itu gerakan ditinjau dari segi mekanis, yang dimana gerakan yang ditinjau dari segi mekanis itu secara mekanis gerakannya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu gerakan translatori. Gerakan translatori yang dimaksud adalah gerakan di mana benda bergerak secara keseluruhan dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya itu gerakan bola yang ditendang. Apabila bola yang ditendang itu tidak berputar dan gerakannya lurus, maka gerakannya disebut dengan gerakan rektilinier atau bisa disebut gerakan linier. Itu yang dimaksud dengan gerakan linier. Yang kedua itu gerakan rotasi atau atau gerakan yang berpusat pada proses tertentu, misalnya gerakan tangan melenggang. Yang ketiga itu gerakan ditinjau sebagai suatu sistem. Gerakan yang ditinjau dari tipe tugas gerak mekanis translatori atau lurus, rotasi berputar, gerakan muskular, dan suatu sistem gerak tugas otot rangka. Yang berikut gerakan mekanis translatori atau bisa disebut gerakan lurus. Gerakan di mana benda bergerak secara keseluruhan dari suatu tempat ke tempat lain. Misalnya tadi gerakan bola yang ditendang. Apabila bola yang ditendang itu tidak berputar dan gerakannya lurus, maka gerakan yang disebut gerakan linier atau biasa disebut dengan linier. Nah, sedangkan apabila itu jalannya melengkung, maka gerakannya disebut gerakan kurvilinier atau rotasi atau berputar, gerakan yang berpusat pada proses tertentu atau pada tempat tertentu, misalnya gerakan tangan melenggang. Yang berikut, gerakan muskular adalah gerakan tubuh manusia karena adanya kontraksi otot. Kontraksi otot ini dapat menghasilkan gerakan menekuk atau fleksi, melurus atau eksistensi atau berputar pada persendihan atau rotasi. Gerakan pada bagian-bagian tertentu dihasilkan dari kontraksi sekelompok otot-otot. Sekelompok otot yang menghasilkan gerakan adalah otot penggerak organis atau otot penggerak taugonis. Sebaliknya, sekelompok otot yang sifatnya mengembang gerakan disebut dengan antagonis. Ada juga otot yang sifatnya mengatur gerakannya disebut sinergis. Gerakan suatu sistem. Sistem adalah serangkaian fungsi-fungsi yang bereaksi bersama-sama untuk satu tujuan yang sama.
Gerakan tubuh dihasilkan dari 3 macam fungsi utama yang bekerja sebagai suatu sistem fungsi-fungsi itu adalah sistem supply, sistem kontrol, dan sistem penggerak. Nah, yang dimaksud dengan sistem penggerak di sini adalah meliputi otot-otot yang akan bergerak dan tulang serta persendian. Sedangkan sistem supply di sini yang dimaksud meliputi pencernaan, pernapasan, dan peredaran darah pada tubuh manusia, serta sistem kontrol. Sistem kontrol ini meliputi saraf dan endokrin dan hormon-hormon dalam tubuh. Bagaimana kita pada saat melakukan gerakan itu kita mengontrol, kita bisa mengontrol bagaimana kita mengatur gerakan kita. Yang berikut itu gerak tugas otot rangka, tugas menopang tubuh atau suatu beban, tugas menahan tubuh atau menggelantung, tugas menggerakkan tubuh dan menggerakkan benda, tugas menahan benturan. Nah, tugas menahan benda ini bagaimana kita menahan suatu benda. Contohnya pada saat kita menendang bola. Di situ kita melakukan secara berkelompok, di mana salah satu teman kita bagaimana dia bisa menahan bola tersebut supaya bola itu tidak lari jauh dari kita. Kita harus bisa bagaimana mengatur menahannya bola tersebut. Tugas menahan benturan misalnya itu pada saat kita berlari kita bertabrakan dengan suatu tembok atau besi. Di situ kita tubuh kita merasa sakit, atau salah satu tubuh kita misalnya kaki yang mendabrak dengan tembok tersebut, maka kita merasa sakit. Jadi itu yang dimaksud dengan bagaimana kita tugas menahan benturan. Yang berikut, keterampilan gerak. Keterampilan gerak bisa diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas gerak tertentu dengan baik. Semakin baik penguasaan gerak keterampilan, maka pelaksanaannya akan semakin efisien. Jadi di mana keterampilan gerak ini bagaimana kita model penguasaan gerak, di mana ketika kita melatih gerak tersebut secara terus-menerus, secara otomatis kita sangat menguasai atas gerakan tersebut. Jadi pentingnya kita melakukan sebuah gerakan yang telah kita tahu itu, kita berusaha untuk latih terus-menerus supaya kita menguasai gerakan tersebut itu betul-betul. Jadi kita bisa menampilkan gerakan dengan efisien atau dengan baik. Yang berikut, klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Yang pertama itu keterampilan gerak agal atau disebut gross motor skills. Yang kedua itu keterampilan gerak halus, fine motor skills. Keterampilan gerak continue motor skills. Yang berikut, klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Yang berikut, keterampilan tertutup closed skill. Keterampilan terbuka atau disebut dengan open skill. Yang berikut, unsur-unsur pendukung gerakan yang terampil, unsur kemampuan fisik, kecepatan, reaksi, kekuatan, ketahanan, fleksibilitas, ketinjauan, dan keterampilan mental. Tadi yang menjelaskan bagaimana keterampilan gerak, yang dimana pertama tadi keterampilan gerak agal. Di sini yang dimaksud dengan keterampilan gerak itu merupakan salah satu kategori di dalam domain psikomotorik. Gerakan keterampilan merupakan salah satu kategori gerakan yang di dalam melakukan diperlukan koordinasi dan kontrol tubuh secara keseluruhan atau sebelah tubuh. Yang pertama tadi klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Yang pertama itu keterampilan gerak agal. Di sini yang dimaksud dengan keterampilan gerak agal, di sini yang dimaksud dengan keterampilan gerak agal itu adalah gerakan yang di dalam pelaksanaannya melibatkan otot-otot besar sebagai basis utama. Diperlukan keterlibatan bagian-bagian tubuh secara keseluruhan. Yang kedua itu keterampilan gerak halus. Nah, keterampilan gerak halus ini atau disebut
fine motor skill adalah gerakan yang di dalam pelaksanaan melibatkan otot-otot halus sebagai utama gerakannya, melibatkan sebagian dari anggota badan yang digerakkan oleh anggota badan yang digerakkan oleh otot-otot yang halus. Yang berikut itu keterampilan gerak kontinu. Di sini maksudnya keterampilan gerak